foto ijazah ini semua yang berhijab sudah buka dengan alasan harus kelihatan kupingnya waktu itu katanya. Nah kita bingung apa kaitannya telinga pada saat itu harus kelihatan dengan ijazah. Ya memang tren hijab itu berkembang di Jakarta khususnya misalnya itu menjelang tahun 80-an ya, karena pada saat sebelum itu orang berhijab itu kesannya orang dari kampung. Kayaknya dinamika masyarakat kita nih kalau mendekati Ramadan biasanya jadi lebih alih. Karena kalau di body saat itu ada gitu kan bulan tertentu yang bikin kemudian yang tadinya mager mau wihara. Kadang juga ada sih seperti itu. Kalau udah mau mendekati hari raya biasanya rajin yang ke wihara. Ya, setidaknya kan ada momentum yang bisa menyentuh suasana hatinya untuk kesadaran spiritual. Ya kita bersyukur ada di Islam ada bulan Ramadan. Coba kalau nggak ada, ya kan? Artinya di bulan Ramadan setidak-tidaknya ada setahun sekali ya. Setahun sekali 30 hari. Mudah-mudahan ke depannya makin meningkat kan. Artinya semua agama karena sifatnya keyakinan, janjinya surga, ya kan? Tentu kelompok-kelompok ini akan lebih radikal gitu untuk mendapatkan tiket surga tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waikendom Buddhaya. Bertemu lagi bersama kami di Sunan Suara Kerukunan. Terima kasih para sahabat, para pecinta kerukunan yang sudah memberikan supportnya untuk kami di beberapa episode terakhir Sunan ya. Episode yang lalu Sunan, terima kasih atas semua masukannya. Komentar-komentar yang baiknya, mohon doakan terus kita untuk bisa selalu mengudara untuk menyuarakan kerukunan. Dan dalam episode kali ini saya sudah menghadirkan ada Indri di sebelah saya. Halo Indri. Indri ini dari Perwalian Umat Buddha Indonesia. Dan Indri tentu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Kali ini akan menarik kayaknya karena Indri meminta untuk bertanya hal-hal yang agak sensitif di agama Islam ya Indri ya. Siap ya tandem sama yang mayoritas ya. Dan kali ini kita menghadirkan narasumbernya sudah ada seorang tokoh masyarakat, tokoh agama juga. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal. Ada Bang Ferry Iswan di sebelah saya. Sudah kenalan? Ya, udah ngobrol? Sudah. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kayaknya langsung aja lanjut ya Mbak Indri. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan nih? Mungkin biasanya sih kita mulai dari unek-unek. Apa sih yang teman-teman non-muslim suka pertanyakan? Sejauh ini kan kayaknya kita dengar komentar-komentar muslim terhadap agama lain. Sekarang kita pengen showing up gitu ya, bahwa agama lain juga punya catatan-catatan sendiri tentang Islam. Boleh ya, silakan kalau mau disampaikan untuk-untuknya, silakan Dri. Selamat siang Pak. Siang. Izin. Siang ya Bang. Siang menjelang siang juga lah. Belum sore. Belum mulai. Baik, mungkin ada seputar sedikit pertanyaan yang terlintas gitu ya. Salah satunya itu mengenai hijab. Nah kan banyak sekali, kalau yang saya lihat pribadi itu hijab itu sekarang sudah banyak orang pada memakai hijab. Dan ada juga bahkan anak kecil pun sudah dipakaikan hijab. Kalau boleh saya tanya Pak, apakah wajib anak kecil itu memakai hijab? Dan hijab yang menurut syariat Islam yang benar dan yang baik itu seperti apa? Karena ada beberapa yang saya lihat mungkin hijabnya agak berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin pertama kita lihat dulu tentang masalah hijabnya ya, penggunaan kewajiban hijab. Hijab itu dikenakan, dibebankan kepada mereka yang dianggap sudah dewasa. Dewasa menurut Islam tentu ukurannya adalah balik. Ya walaupun secara normatif di hukum Islam kompilasi hukum Islam itu dewasa tentu ada norma angkanya 19 tahun gitu ya. Tapi dalam konteks biologis dewasa itu ketika sudah balik, atau kalau perempuan apa istilahnya,
head ya, head itu. Nah, dewasa. Nah, kenapa anak-anak itu tentu dalam rangka melatih, mendidik, mendisiplinkan dan membiasakan sehingga ketika tiba waktunya dia udah balik, pemakaian video itu bukan sesuatu yang yang mengagetkan atau sesuatu yang baru, tapi udah terbiasa dia. Jadi dilatih ya Pak ya? Iya, melatih disiplin lah. Jadi mungkin mengenalkan ya Bang ya. Ya, mengfamiliarkan ya penggunaan busana muslim gitu ya, sehingga nanti ketika dia dewasa dia udah sangat siap gitu, udah terbiasa gitu. Itu ya, oke. Jadi kupikir kalau hijab itu memang harus ya sama sih kayak style baju ya, Iya. kan soal style dan soal tadi Gofin sudah sampaikan ini adalah kewajiban dari semua agama yang beragama Islam, yang perempuan yang sudah balik gitu. Nah, untuk mencapai ke situ kan yang tadinya misalnya kita pakai baju biasa pendek-pendek, kalau nggak dibiasakan kan nggak tahu, gitu kan. Ada juga mungkin pengalaman-pengalaman teman-temanku yang berhijabnya sudah dewasa. Nah, mereka harus membiasakan diri beli baju lagi yang bertangan panjang, terus pakai hijabnya caranya kayak gimana sih? Dan jadi itu ya, Pak. Membiasakan diri, mengenalkan. Tapi memang ada nggak sih yang maksa-maksa gitu sih, Bang? Sebetulnya gini, iya, itu ya pertanyaannya. kalau dari konteks syariat itu kan wajib ya, hukum Islam. Dalam Islam itu wajib ketika dewasa menutup aurat. Nah, sekarang persoalannya tentang tadi batasan-batasan mana yang dimaksud aurat. Itu kan masih debatable, ya kan? Ada yang sampai kadar, nutup ada yang busuk tubuh ya. Karena di dalam firman Tuhan sendiri itu sifatnya sangat luas ya, hanya general ya, sifatnya hanya menutup aurat. Nah, pengertian definisi aurat kan sangat fleksibel, sangat debatable ya. Ada yang mendefinisikan bahwa yang disebut yang bukan aurat itu hanya telapak tangan dan muka ya. Kemudian ditafsirkan tadi dengan menutup seluruh bagian tubuh ya. Nah, sebetulnya tren yang sekarang ini lebih kepada fashion ya. Artinya nutup aurat tapi dikaitkan dengan fashion yang berkembang kayak ini. Menjawab pertanyaan Hendri tadi soal kenapa sih kok jilbabnya beda-beda gitu. Iya. Karena penafsiran tadi yang sangat ayat tadi gitu ayat tadi yang sangat ayat ini sudah tadi dikeluarkan tentang batasan aurat. Masih debatable antara para ulama, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Nah, kemudian akhirnya muncullah ciri khas asik untuk menggunakan hijab sendiri. Ini nggak mau nanya aku pakai hijabnya sejak kapan? Oh iya nih benar nih. Pakai hijabnya sejak kapan nih? Iya, jadi aku pengen cerita dulu sebetulnya soal hijab ya. Dulu ketika zaman masih SD, SMP gitu kan, belum banyak yang pakai hijab. Kebetulan SMP ku adalah SMP Islam. Nah, SMP Islam kan semua berhijab, muridnya, gurunya dan lain-lain. Tapi kemudian ketika itu kita foto ijazah. Foto ijazah ini semua yang berhijab sudah buka dengan alasan harus kelihatan kupingnya gitu katanya. Nah, kita bingung apa kaitannya telinga pada saat itu harus kelihatan dengan ijazah. Aku juga nggak mencari tahu sih ya apa ininya. Artinya kalau sekarang lihat sudah tidak ada lagi kayaknya aturan-aturan seperti itu. Sekolah-sekolah itu udah banyak kan yang bermunculan kan gitu. Nah, kalau mulai pakai hijab ya mulai SMP, yang yakinnya SMA gitu ya, kita mulai. Jadi ya gitulah soal hijab tuh. Mungkin nanti sahabat para pencinta Quran punya argumen lain ya tentang hijab. Kenapa sih kemudian anak kecil tuh harus berhijab? Boleh di kolom komentar. Ya memang tren hijab itu berkembang di Jakarta khususnya misalnya itu menjelang tahun 80-an. Ya, karena pada saat sebelum itu orang berhijab itu kesannya orang dari kampung. Orang berhijab orang-orang kampung, orang-orang daerah yang di Jakarta dan sebagian juga pembantu cenderung dianggap itu orang-orang tradisional ya, orang-orang terbelakang gitu ya, tingkat sosial ekonomi yang di bawah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ketika itu euforia tentang syariat Islam sedang berkembang, kemudian sudah mulai di kalangan elit, ya, kalangan artis pada saat itu mulai ada yang pakai jilbab, terus kemudian seiring dengan perkembangan fashion, terus jilbab sudah menjadi fashion, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya anak-anak muda yang berjilbab itu
ya hampir sebagian mungkin karena fashion ya ketimbang pada syariat Islam ya. Benar. Gitu. Jadi kenapa hari ini misalnya aku pakai pink itu kan untuk menyelaraskan ya baju yang kita gunakan. Dan kebetulan mungkin sekarang udah banyak juga desainer Iya. yang aku lihat juga kayaknya beberapa kali masuk di kayak Indonesian Fashion Week. Suka ada tuh desain-desain dari desainer ternama baju. Iya. Dan ada anekdot misalnya gini. Saking perkembangan fashion tadi sehingga membuat jilbab begitu bervariasi sehingga tingkat kesulitan pemakaiannya itu agak sulit. Bahkan ada orang sampai nggak jadi sholat gara-gara buka jilbab masangnya lagi bisa 2 jam 3 jam. Akhirnya jadi nggak sholat malah. Kan, itu kan realitas ya bahwa kenyataan kita. Akhirnya jadi nggak sholat karena apa? Iya kan? Ketika dia mau sholat dia buka jilbab masangnya lagi lama lagi, ya kan? Akhirnya, nah itu realitas yang kita temui ya di selama ini. Karena memang jilbab itu jadi tren, jadi fashion buat era sekarang buat kaum perempuan ya. Apalagi yang relatif sudah mulai dewasa gitu ya, udah berkeluarga, itu udah menjadi kayaknya riskan kalau udah berumah tangga gitu. Muslimah nggak pakai jilbab itu kelihatannya udah soal masalah dia apakah masalah ibadah itu soal lain lagi ya. Karena memang dalam penggunaan jilbab ini tidak dipersyaratkan harus soleha dulu, ya kan? Jilbab itu sebagai identitas sebagai muslimah Islam. Kan teman-teman yang pakai hijab tapi salatnya bolong-bolong misalnya kan, ya kan itu nggak bisa kita pungkirin ya, yang gitu. Ya memang juga di dalam syariat Islam juga tidak bersyaratkan pakai jilbab itu harus soleha dulu kan. Begitu dia muslim udah balik wajib pakai nutup aurat. Tapi ketika hijab banyak juga nggak sih bang? Maksudnya kemarin-kemarin ya banyak selebgram kan juga pernah ada menunjukkan aurat ini malah justru ada hijab gitu. Iya, nah itulah menunjukkan bahwa hijab itu sekarang ini lebih banyak tadi fashion gitu kan. Kalau misalnya nih Pak, pada saat mau bulan puasa nih, biasanya kan adalah contoh kayak selebgram gitulah ya, atau artis yang biasanya tidak berhijab, tapi begitu mau memasuki bulan puasa dia berhijab. Apakah itu boleh atau ada aturannya? Yang jelas larangan nggak ada ya, tapi kan artinya gini, paling nggak ada masih ada panggilan hati nuraninya ya. Dalam dia ingin berubah. Iya, di era kan ada banyak kesadaran spiritual ya. Khususnya di saat-saat bulan tertentu ya, seperti bulan Ramadan itu kan ada kesadaran spiritual di kalangan umat Islam yang selama ini mungkin agak kurang terlalu ini. Nah di saat bulan Ramadan itu dia memanfaatkan momentum itu menjadi upaya untuk melakukan perubahan gitu kan. Baik aja gitu. Sama kalau kita mau umroh misalnya atau haji, beliaunya awalnya nggak pakai hijab tapi kita umroh haji kan harusnya. Ya itu bagian dari ritual peribadatan. Iya. Ya, mungkin ditambah juga dengan kayaknya dinamika masyarakat kita nih kalau mendekati Ramadan biasanya jadi lebih alih. Karena modi sadar ada gitu. Kan bulan tertentu yang bikin kemudian yang tadinya mager wihara. Kadang juga ada sih seperti itu. Kalau udah mau mendekati hari raya biasanya rajin yang ke wihara, mulai. Iya, apalagi model-model baju sekarang untuk lebaran kan udah keluar tuh 12 ya bang. Betul. 13 sebelumnya baju lebaran udah pada keluar kan. Jadi punya keinginan masa sih kumpul-kumpul lebaran nggak pakai hijab. Ya, setidaknya kan ada momentum yang bisa menyentuh suasana hatinya untuk kesadaran spiritual. Ya kita bersyukur ada di Islam ada bulan Ramadan. Coba kalau nggak ada. Ya kan? Artinya di bulan Ramadan setidak-tidaknya ada setahun sekali ya. Setahun sekali 30 hari. Mudah-mudahan ke depannya makin meningkat kan gitu. Kalau syaratnya kan harus menutup aurat tadi kan. Iya, prinsipnya kan tadi untuk aurat. Tetapi ketika dia nggak semua orang melaksanakan, biasa di bulan Ramadan paling nggak ada sekitar 30-40% lah bertambah kan. Kita berharap tentu dari situ nanti muncul lagi kali orang yang mulai bertambah pakai hijab kan. Ya dari 30% yang berhijab pada bulan Ramadan mungkin 10%-nya terus gitu kan lanjut gitu kan. Ini macam kurban di Jakarta nggak sih Bang? Jadi pas lebaran banyak yang mudik, pas balik ke sini nggak ada nambah gitu. Right. Itu lah, betul. Semakin banyak yang beramal. Iya. Kesadaran untuk spiritual itu ada gitu. Tapi tadi yang menarik
soal Bang Ferry sampaikan berhijab tuh nggak harus soleh doang loh. Hijab tuh nggak harus soleh. Iya. Memang syaratnya ada satu kan, kalau udah head perempuan sebaiknya berhijab. Nah, ini juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari mungkin Indri salah satunya gitu ya, pengen nanyain gimana sih tentang sholat ya. Tentang sholat tuh teman-teman yang sholat kalau di Muslim itu kan 5 waktu ya Pak. Iya. Dan itu kan kalau yang menurut saya tahu itu kan wajib. Nah kalau misalnya nih dari 5 waktu ini, misalnya sholat subuh dia melewatkan, dia kelewat gitu, atau sholat apa mungkin dia kelewat. Itu sebenarnya gimana itu Pak? Boleh nggak atau memang harus wajib 5? Ya kalau wajib hukum dia wajib, nggak dilaksanakan dosa kan itu. Ya konsekuensinya gitu ya dosa. Karena memang salah satu rukun Islam yang cukup kuat itu ya sholat sama syahadat ya. Pertama syahadat dan sholat. Yang lainnya masih bisa ditolerir, misalnya kayak puasa bisa ditolerir ketika dia sakit misalnya. Tapi kalau sholat nggak ada istilah sakit berhenti dulu sholat, tetap sholat. Hanya metodenya yang berbeda. Tapi puasa bisa nggak puasa kita, gitu kan? Karena sakit, karena satu hal lain. Begitu juga haji nggak mampu, ya nggak wajib di hukumnya, gitu. Termasuk juga zakat. Ya, tapi kalau sholat nggak ada tolerirnya. Apapun keadaannya dia tetap harus sholat. Bahkan sampai dia nggak bangun pun ada metode sholatnya, ada teknik sholat bagaimana sholat dalam keadaan tidur. Jadi kayak passwordnya Islam lah untuk masuk pintu surga itu, ya itu satu sholat. Ya ada istilah sholat itu tiang agama ya. Jadi kalau tiangnya nggak ada ya bangunannya harus. Iya. Yang mengenai ada yang kosong, ada yang enggak, kira ini balik lagi sih ke bagian kita mengupayakan sholat tuh memang wajib 5 waktu. Tapi banyak juga memang teman-teman yang sudah berhijab tapi kemudian saatnya nanti dulu ya ada. Kita sambil apa ya, mendoakan atau mungkin kayak mudah-mudahan dengan hijabnya malah bisa bikin dia lebih baik. Tapi ya intinya gitu, nomor 1 sholat, nomor 2 sholat setelah syahadat. Ini sebetulnya kalau tingkatannya lebih dulu mana sih, sholat sama hidup? Sholat dulu ya. Sholat dulu. Kalau jilbab ini kan lebih kepada identitas muslimah, ya. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan harus sholeha dulu. Begitu mengaku muslimah dan balik wajib hukumnya pakai hijab, ya kan? Nggak diharuskan, wah sholatnya lengkap gak, ibadah puasanya bagus gak, nggak dipertanyakan itu. Yang penting begitu dia ngaku muslimah dan balik wajib hukumnya berhijab, aja, gitu. Terus kalau soal sholat, sih. jadi mungkin kayak gini ya, teman-teman non muslim ini melihat Islam banyak banget sih ininya gitu kan, setiap hari kemudian 5 kali lagi kan. Mungkin Hendrik punya teman-teman kantor yang muslim ngeliat, habis salat zuhur, salat lagi gitu. Ya, tapi jujur sih pribadi saya tuh justru lebih gimana ya, memberikan apresiasi tuh oke banget kalau untuk yang muslim itu dengan sholat 5 waktu 1 hari. Itu kan, terus saya bener-bener kayaknya oke banget gitu kan, berarti kan membimbing umatnya tuh supaya yuk sholat gitu kan, harus sholat. Saya kadang suka ngiri gitu ya, kalau di agama saya gitu kan nggak ada gitu sholat wajib sehari 5 waktu, enggak gitu kan. Ada. Iya, makanya saya tuh pingin gitu kan, ya kan memang saya Buddhis, keluarga saya juga Buddhis, tapi saya tuh pengen ya keluarga saya tuh ya seperti yang di muslim ini ada loh sholat, kita nih wajib sholat 1 hari. Jadi pengen kayak di muslim, yuk kita beribadah, berdoa gitu loh. Sehari sekali ya nggak masalah, sehari 2 kali nggak masalah. Itu sih sebenarnya dari pribadi saya tuh keren banget gitu, maksudnya oke banget. Nggak sih, ini punya pengalaman pernah nemenin temen sholat atau melihat orang sholat? Pernah. Dulu sebelum saya bekerja di Walubi ini, saya guru PAUD. Itu saya mengajar, kebetulan wali kelasnya KBB. Nah itu saya lihat gitu kan, anak-anak ini semangat sekali dia untuk kalau misalnya hari Jumat itu ke masjid. Tuh dia semangat tuh datang pagi. Lo tahu tuh keren semua agama ya.
kebetulan PAUD saya yang di dekat rumah itu Muslim semua. Muridnya. Muridnya itu kebetulan Muslim semua. Dan kalau hari Jumat tuh mereka, udah pakainya putih-putih, jilbabnya putih gitu kan, lucu kan, anak-anak kecil gitu kan, lucu. Terus Jadi ngikut. jadi saya tuh nganterin Biasa. anak-anak ke masjid. Kebetulan di situ ada Pak Ustadznya juga yang ngajarin apa sih alif bata gitu, kayak gitu. Ikro. Jadi saya menemani gitu kan. Saya sambil di ini tuh dari kecil mereka sudah diajarkan bahasa Arab gitu. Sampai saya kadang teringat alif bata sa. Sampai saya teringat kayak gitu. Sampai mereka hafal doa. Ini seru. Biasanya juga ada manasik haji kalau Nah, itu saya ikut tuh manasik haji juga ke daerah gede. yang saya nggak ngerti kan, yang melempar Jumroh. itu kan harus pakai kacang jagung gitu kan, lempar. Nah, itu saya mengikuti gitu, prosesnya tuh saya mengikuti. Terus oke, gini ya kalau misalnya umat muslim manasik haji di Arab gitu ya, di umroh, seperti ini tata caranya. Dan anak-anak tuh kecil-kecilnya tuh lucu-lucu, semangat banget. Seru ya. Gitu. Jadi memang mungkin karena terbiasa dan gini ya dengan budaya Islam ya kan. Jadi ini lama-lama seperti ini kan. Tapi seru juga sih. Aku Itu salah satu bagian dari islamisasi kultur di wilayah ya, dengan anak-anak berjilbab ya kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat banyak juga ibu-ibu bertutup bajunya tangan pendek ya. Itu sebetulnya nggak memenuhi syarat ya. Kalau habis masak di rumah Iya, ada teman saya tuh betul. pakai jilbab. Padahal dipakai rok misalnya. Tapi ya setidaknya ya jilbab itu islamisasi kulturnya berkembang di lingkungan-lingkungan udah lumayan cukup banyak ya. Udah begitu udah siarnya udah lumayan ya lewat di lingkungan. Ya indah. Hanya soal tadi bahwa apakah itu tepat, ya itu belum, masih banyak yang belum pas ya, ada yang pakai ketat dan lainnya. Tapi setidaknya buat kita udah ada selangkah lebih maju, mau menutup sebagian aurat, kan itu yang penting. Itu Betul. Ya, memang ya begitulah ya, namanya juga dinamika beragama. Ada orang-orang yang sudah beriman, nurutin ini segala macam gitu. Tapi ada juga yang masih berproses, berproses sih gitu. Masih tahapan kita selalu mencoba itulah, sama lah. Aku kira agama yang lain juga gitu ya, tapi kita berusaha untuk beriman dan lain sebagainya. Ya oke. Kalau ini Pak, kalau di Buddhis itu kan ada istilah tumimba lahir atau reinkarnasi. Karena kalau di Muslim, apakah ada gitu konsep reinkarnasi? ya sepengetahuan Kita bang, beberapa minggu yang lalu nih, waktu Sunan, nanti bisa di ini ya episode ini, bareng sama Pak Gede dari Hindu. Dia cerita tentang reinkarnasi itu apa, tentang bagaimana Hindu menginterpretasi. Sekarang dari versi Islam, bang, aku juga ya sepengetahuan saya selama ini tuh Islam nggak mengenal istilah reinkarnasi. Jadi karena nggak mengenal, kita nggak diperkenalkan tentang itu, gitu. Jadi kita juga nggak pernah mengkaji dari dalam gitu. Apakah yang kita dengar hanya dari Buddha, biasanya Hindu ada ya. Itu pun baru sekelebat kita dengar. Tapi karena kita dari awal memang nggak diperkenalkan, tidak ada inkarnasi itu, jadi kita nggak pernah mempelajari. Faktanya bahwa memang kita tidak pernah mengenali istilah. Sekeras mungkin kalau ada cerita-cerita gitu mungkin kita anggap sebagai sugesti. Legenda ya, cerita legenda gitu ya. Tapi faktanya kita nggak ada tentang inkarnasi itu nggak dikenal. Kalau sudah meninggal, ya sudah bertanggung jawabkan sendiri apa yang kita lakukan. Semua perkara putus, hanya 3 ya. Ketika orang Islam meninggal, maka semua putusannya ada 3, amal, ilmu, dan anaknya soleh. Nah, jadi nggak dikenal tuh. Terus dia bangkit lagi, hidup lagi di masa yang akan datang, nggak dikenal gitu. Jadi nggak ada, jelas kalau Islam nggak ada. Aku di sana ada setiap
narasumber agama lain main tanya juga nih. Artinya tegas soal itu ya. Artinya nggak ada debatable lagi tuh soal gitu. Oleh karena itu kita jadi nggak terlalu jauh lagi mempelajari tentang masalah dunia tentang inkarnasi itu. Paling kita dengar cerita-cerita dari teman-teman dari agama lain ya. Pasti merasakan ini. Iya. Ada sih itu aja. Tapi kalau Buddha gimana sih? Ada ya. Tadi kan dibilang itu tumimbal lahir. Sebenarnya kalau di konsep Buddhis ini yang saya tahu, yang saya pahami, kalau di Buddhis itu kita karma baik, karma buruk. Selama kita hidup, kita banyak berbuat baik, itu kita istilahnya kayak menabung karma baik. Nah, kalau kita meninggal suatu saat, karma baiknya itu yang akan melindungi kita, yang akan membawa kita gitu. Mungkin kalau misalnya karma baik kita banyak, besar atau apa, terus bisa nih kita dilahirkan kembali seperti itu. Atau kalau misalnya kita banyak karma buruknya, itu kita karma buruknya itu yang melindungi kita. Nah, nanti kita yang dibawa untuk. Tapi kalau karmanya baik, semua terlahir kembali tetap. Bisa dia terlahir kembali atau dia hanya di alam tusita kayak gitu, alam di era yang sama. Berbeda. Jadi dia ada hitungan Buddhisnya lagi. Jadi kayak kita 1 tahun 12 bulan. Kalau di Buddhis tuh 1 tahunnya itu ada berapa kapa gitu. Istilahnya kapan. Nah, itu lama tuh mereka berproses. Tapi Mbak, kalau Indri sendiri pernah nggak sih merasakan lagi nih paham yang ngerti? Pernah nggak sih ada pengalaman merasakan kalau kemarin kan Pak Gede sudah cerita kehidupan yang lalu istri saya bla 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 gitu ya, di kehidupan sebelumnya dan lain. Kalau Indra sendiri gimana sih? Pernah nggak sih merasakan apa ya? Dulu aku tuh sebagai deh. Oh, kalau merasakan dulu saya sebagai ini saya sih nggak. Cuman pernah berkali-kali itu waktu saya masih remaja lah. Tuh saya seperti mimpi tapi kayak kenyataan. Terus saya kayak lari dikejar-kejar, kayak dikejar-kejar satu kampung gitu. Terus tapi saya sambil membawa pedang. Nah, ya kan? Itu kan kayak drama-drama kolosal gitu. Kalau saya berpikirnya tuh, saya mungkin habis nonton film Kenshin gitu ya, Kenshin Himura seperti ini. Jadi mungkin ke bawah mimpi gitu. Nah, suatu saat saya pernah bertanya kepada biku, tapi saya lupa nama biku siapa. Saya bercerita seperti itu. Nah, terus bikunya ini entah bercanda atau apa, itu kehidupan kamu yang lampau katanya, karena kamu merasakan capek, takut, rasa emosi gitu, kebawa sampai bangun tidur gitu. Nah, itu nyata banget ya. Kayak nyata banget, saya habis lari gitu, capek. Dari ritualnya nggak sih untuk tahu enggak ya? Mungkin orang-orang tertentu yang bisa melihat nih. Kalau kita mungkin merasakan biasa itu refleksi bawah sadar. Iya. Yang terekam di bawah sadar, pengetahuan kita terekam. Karena saya pernah ngalamin satu saat ke satu tempat yang saya nggak pernah ke situ, tapi kok rasanya akrab banget tempat ini. Kayaknya familiar ini. Padahal gitu ya. Tapi mungkin juga itu fenomena alam sadar tadi, bahwa mungkin ada satu saat saya baca. Gitu. Ya. Atau mungkin juga mencoba mengaruhi. Betul. Bahkan saya pernah ketemu dulu waktu saya ingat SD, mimpi dengan seseorang. Terus beberapa tahun kemudian pas saya SMP, orang itu ada. Ini orang kayaknya saya kenal banget gitu. Kayaknya akrab banget nih orang, familiar banget gitu. Tapi begitu ingat-ingat, ternyata orang ini pernah ada dalam mimpi saya gitu. Nah, itu belum ada sampai sekarang saya belum tahu ya terjemahan ilmiahnya gimana kok. Orang yang saya nggak pernah kenal kok pernah terekam di dalam bawah sadar saya gitu, yang kemudian saya temukan gitu. Orang saya merasa kok faktanya itu memang ilmu itu nggak ada ya? Nggak ada, tapi mungkin nanti bisa diterjemahkan secara ilmiah ya. Mungkin ada kali kajian-kajian tentang itu, tapi kita kan memang belum baca referensi itu ya. Karena kok bisa, apakah frekuensi apa yang membuat kok orang itu sudah muncul di mimpi saya dan kemudian berapa tahun kemudian gitu. Nah, itu fenomena yang memang ada, yang kita rasakan gitu. Iya. Bahasannya jadi lain. Iya, ini mind blowing sih sebenarnya. Aku sendiri nggak pernah sih merasakan, atau memang orang yang kurang sensitif atau gimana ya. Tapi kayaknya memang belum pernah. Tapi denger cerita teman-teman yang banyak ada cerita begini juga sudah banyak gitu. Sampai akhirnya
jangan ada juga ya, apa jangan-jangan bener ada lagi reinkarnasi kan? Gitu. Ya. Menarik kan, jadinya kita bahas gender. Sekarang aku sendiri kan taunya sebetulnya kayak dari kalau kita nonton film, drakor misalnya, wah itu banyak banget kan ngebahas soal reinkarnasi dan lain sebagainya. Kisah nyata sih banyak ya, di saya sering baca dulu cerita-cerita tentang reinkarnasi itu. Ketika ada anak kecil begitu lewat sebuah pemakaman, dia bilang, "Pak, itu kuburan saya tuh," katanya. Bapaknya, itu kuburan kakaknya. Waktu dia belum lahir, kakaknya meninggal, dikubur di situ. Kok dia tahu gitu? Jadi banyak kejadian-kejadian yang kita sering baca tentang, tapi sampai sekarang saya belum melihat ada kajian ilmiah tentang korelasinya tuh. Ya, apakah menarik ini buat sunannya nanti ya gitu. Khusus kita undang coba ahlinya yang mungkin pernah merasakan atau mungkin pernah membuat penelitian. Iya, tentang itu. Oke. Next question dari Indri. Nah, ini agak serius nih, agak ini ya, mengenai jihad, Pak. Kalau jadi kan kalau yang saya pernah dengar atau apa gitu kan, orang teroris nih ditangkap gitu. Nah, diwawancara, dia bilang saya jihad. Nah, sebenarnya kalau menurut saya semua agama itu ngajarinnya baik. Semua agama mengajarkan kebaikan semua. Tapi kenapa jihad itu lebih ke teroris dan lebih ke dinilainya lebih ke muslim gitu ya? Aksi-aksi teror. Khususnya saya pengen ngomong mungkin di Jakarta atau di Indonesia, ketika pelakunya ditangkap terus bilang saya mengamalkan ajaran agama gitu ya. Sebenarnya jihadnya itu apa sih? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat, sebenarnya jihad itu kan memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, ya kan. Nah, soal diyakini itu kan debat tebel lagi nanti, ya kan. Karena di dalam setiap agama tentu punya pemahaman yang berbeda-beda satu sama lain terkait masalah perjuangan kan. Kayak seperti misalnya kayak di Indonesia, karena mayoritas Islam, ada garis-garis keras pemahaman yang misalnya ini harusnya negara Islam misalnya kan, dia meyakini kan bahwa itu kalau bukan Islam berarti kita togut semua gitu kan, menguasai togut. Kayaknya Indonesia ini sudah jauh dari nilai-nilai. Udah menyimpang dari ajaran, itu kan pemahaman dia. Karena ya kalau kita lihat Islam sendiri, nyatanya nggak seperti itu gitu kan. Tapi kita nggak untuk mata, ada sekelompok-kelompok yang terlalu ekstrim ya dalam pemikiran Islam, sehingga kemudian menimbulkan jihad semangat untuk menegakkan kebenaran. Biasanya orang-orang itu eksklusif, terbatas di lingkungan sendiri, sehingga rentang berpikirnya agak terbatas ya, kurang luas, kurang matang, sehingga dia lebih militan, jadi radikal semata-mata karena kelompok dia lah yang paling benar gitu. Ya akhirnya ini belajarnya kurang jauh. Ya, kurang luas. Ya, akhirnya sempit, dia lebih akhirnya jadi ego. Jadi ego, arogan, terus merasa dirinya paling benar, kemudian dengan kapasitas yang dimiliki dia melakukan sebuah aksi-aksi yang tadi dilakukan. Dan ini bukan terjadi di Indonesia aja, dan bukan hanya Islam aja, ya kan. Kita lihat di India, dari kelompok Hindu misalnya dianggap ya, di Inggris misalnya, Irlandia, ya. Artinya semua agama karena sifatnya keyakinan, janjinya sorga, ya kan. Tentu kelompok-kelompok ini akan lebih radikal gitu untuk mendapatkan tiket sorga tadi kan. Nah, itu yang terjadi di beberapa negara yang menafsirkan. Itu tergantung dari pribadi orangnya yang mengatasnamakan agama malah ya. Oke. Ya. Mungkin juga karena di Indonesia mayoritasnya Islam, jadi kebetulan. Kebetulan. Ya Islam gitu. Agama negara lain beda lagi. Agama lain juga punya kelompok radikal juga orang itu ya. Enggak terasa sekitar 30 menit kita ngobrol. Mungkin sebelum ditutup ya, sahabat kita terkenan, sebelum ditutup ada satu pertanyaan lain dari Indri, boleh silakan. Apakah satu pertanyaan pamungkas untuk bagaimana sih Buddhis melihat Islam gitu? Nah, mengenai makanan nih Pak. Iya, mengenai makanan itu kalau
Muslim itu kan seperti yang kita semua tahu haram memakan daging babi. Kenapa gitu? Terus Ya. Dalam syariat Islam kan ada yang sifatnya wajib tanpa reservoir, tanpa alasan. Pokoknya kita wajib, kita yakini dan itu sebuah kebenaran. Ya, kita nggak pernah tahu apakah sebabnya. Yang penting itu perintah agama dan harus kita laksanakan. Bahwa kemudian esensi beragama kan kita nggak perlu mentolerir lagi, pokoknya apapun itu perintahnya harus kita laksanakan. Nah, bahwa kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian ditemukan yang membuktikan bahwa ternyata babi seperti ini, gitu kan? Kan banyak syariat-syariat agama yang dulunya dia terima tanpa alasan, tanpa reservoir lagi kita terima aja tuh, seperti itu sunat misalnya. Kita dulu nggak tahu pokoknya sunat aja itu perintah agama. Tapi kemudian diterima oleh kelompok lain, diterima bahwa ternyata sunat juga ada manfaatnya buat kesehatan misalnya kan. Jadi ini soal masalah jatuh bangunnya teori ya. Nanti diketemukan. Gitu juga dulu saya pernah dengar juga cerita liur anjing misalnya kan. Kenapa kok Islam kalau dijilat anjing harus pakai tanah najis ya, dibasuh tanah berkali-kali. Padahal sekarang udah ada sabun yang canggih gitu ya. Ternyata ada yang menemukan bahwa ternyata hanya ada zat yang di pas tanah itulah yang bisa mampu membasmi najis itu sendiri ya, bakteri-bakteri yang ada di liur anjing tadi. Jadi syariat agama itu kita terima aja tanpa reservoir. Bahwa kemudian kalau kita mau cari penyebabnya atau alasannya ya carilah. Gitu kan? Nanti dengan pasti ketemu sih dengan berkembangnya teknologi, peradaban, kajian. Nanti kita sholat juga kita nggak tahu, tapi ternyata sekarang sholat terbukti banyak manfaatnya buat kesehatan, ya kan? Ternyata ketika kita sujud, refleksi kaki kita kan gerakan terus aliran darah ke bawah. Yang dulu kita lakukan semata-mata hanya sekedar perintah Tuhan, ritual aja. Tapi kenyataannya kan kemudian ditemukan bahwa ada korelasinya dengan kesehatan gitu kan. Jadi ini soal jatuh bangunnya pengetahuan aja, ya. Gimana, sudah puaskan? Sudah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya. Mungkin juga dari sahabat para pecinta kerukunan juga punya segudang pertanyaan terhadap Islam gitu. Ada yang mungkin in a bad way, in a good way gitu ya. Boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga, dan nantikan diskusi-diskusi Sunan yang akan datang. Tentu masih menghadirkan satu dari agama A, satu lagi dari agama yang lain. Buat masukannya, kritikannya silakan di kolom komentar. Terima kasih, menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan menghakimi. Sampai ketemu lagi.